yang dinamakan istinja secara bahasa adalah qat'ul adza, memutus sesuatu yang merusak kita atau mengganggu kita atau menyakiti kita. Tetapi menurut syara yang dimaksud istinja itu adalah izalatul kharijin najis, menghilangkan perkara yang keluar yang najis, menghilangkan najis yang keluar, ya. Menghilangkan najis yang keluar, al mulawis minal farji anil farji, yang mana najis tersebut membekas di kemaluannya, keluar dari kemaluan dengan apa? Dibersihkannya, dihilangkannya bimain, dengan menggunakan air, au hajarin, atau hajar. Apa hajar ini? Asli maknanya hajar itu batu, tetapi makna di sini bukan batu, yaitu apa? Yaitu setiap perkara yang keras, artinya tidak cair, yang padat, ya. Kullu jamidin, yang keras atau yang padat, qali'in, yang bisa menghilangkan kotoran, ya, yang bisa membuang kotoran. Karena ada yang nggak bisa membuang kotoran. Contohnya misalkan botol itu, misalkan orang habis BAB digosok-gosok pakai botol itu nggak hilang. Karena apa? Karena halus, karena lemes, gitu ya. Padahal dia bukan cair, padat. Jadi syaratnya menghilangkan kotoran, kalau selain air boleh digunakan pakai selain air. Apa? Kaidahnya adalah setiap perkara yang tidak cair, artinya padat, yang bisa menghilangkan kotoran, mengangkat kotoran, membuang kotoran, dan suci, ya, jamid, qali', tohir, dan ghair muhtaram, bukan makanan manusia atau makanan jin. Ketika kita menghilangkan najis dari kemaluan kita, dubur atau kubul, menggunakan selain air, maka apa yang diperbolehkan, yang bisa digunakan untuk sesuci, untuk membersihkan? Yang perlu diperhatikan, suci belum tentu bersih, dan bersih belum tentu suci. Banyak orang, saya sering juga bilang sama, maaf, ini najis, kata dia, nggak apa-apa, bersih kok. Loh, beda antara bersih dengan najis, itu beda, ya. Ada orang berpakaian kotor tapi nggak kena najis, berarti suci. Ada bersih banget tapi di situ ada kotoran ayam, gimana? Bukan dibuang, disucikan, langsung aja dipel, itu kelihatannya bersih tapi sebenarnya najis. Jadi harus dibedakan antara bersih dengan najis. Sekarang dari 4 tadi syaratnya, yang pertama tidak cair, yang kedua bisa membuang kotoran, mengangkat kotoran atau membuang najis, yang ketiga suci, yang keempat tidak dimuliakan, dalam artian bukan makanan manusia atau makanan jin. Sekarang saya tanya, kalau ada orang sesuci, dia kencing lalu nggak ada air, menggunakan tisu yang kering, kira-kira ini boleh apa enggak pakai tisu? Hah? Masuk kriteria tadi 4 tadi, masuk enggak? Masuk. Sekarang misalkan pakai kain lamak kayak gini, kira-kira pakai itu masuk enggak? Masuk. Pakai kapas naon namina teh? Kalapa, tapasna, ya. Pakai itu. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kalau pakai kulit kelapa yang luarnya bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena halus, nggak bisa membuang. Nah ini, jadi itu kaidahnya, ya. Jadi nanti barangkali kita misalkan tahu-tahu kayak kita ke Mekah, semoga kita bisa umroh, bisa haji lagi, amin. Nah itu kan di pesawat nggak ada. Di pesawat itu kalau habis BAB nggak pakai air, dipencet
angin, pakai angin hilang sudah kotorannya. Pakai air cuma buat cuci tangan doang. Adanya apa? Tisu. Atau di apa namanya, di hotel-hotel sebagian nggak ada air, apalagi kayak di Amerika. Air itu mungkin karena airnya sulit kayak di Indonesia ya. Pakai tisu ini bagaimana? Nah itu tadi. Berarti pakai tisu, sesuci pakai tisu boleh, tapi yang kering. Awas, perhatiin. Tisu yang basah itu hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena kalau basah itu begitu plek nempel najis, dia menyerap. Akhirnya najisnya kemana-mana. Akhirnya si najis teh mapai. Sedangkan nanti di sini ada syarat-syaratnya. Bagaimana? Ulah sampai alla yujawiza sofhatahu wala yusibahu dan seterusnya, nanti akan saya bahas. Jadi ini definisinya dulu sudah jelas ya. Jadi akan kita bahas apa? Sesuci tidak menggunakan air. Menggunakan apa? Menggunakan hajar. Istilahnya hajar. Apa itu hajar? Asli makna hajar adalah batu. Akan tetapi di sini bukan batu. Apa? Setiap perkara yang padat, tidak cair, yang bisa membuang najis. Yang ketiga suci, yang keempat tidak dimulyakan.